merapikan shaf itu hukumnya dianjurkan, disyariatkan. Tapi mereka berselisih. Orang yang tidak mau merapikan shaf, disuruh merapikan kada mau. Apa hukumnya? Apakah dia berdosa, haram, ataukah hukumnya makruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis 422. Bab ma jaa fi taswiyati as-sufuf. Bab tentang meratakan shaf atau barisan. Berkata Imam Malik, An-Nafi' anna Umar bin Khattab kana ya'muru bi taswiyati as-sufuf fa idza ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabbar. Kata Imam Malik dari Nafi', sesungguhnya Umar bin Khattab menyuruh untuk memerintahkan diratakan barisan-barisan di dalam salat. Ketika datang, mereka menghabarkan kepada Umar bahwasanya barisan sudah rapi, maka Umar pun barulah bertakbir. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, atau athar ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkan atau disyariatkan seorang muslim itu untuk merapikan barisan. Adapun dikatakan seseorang itu merapikan shaf atau hukum merapikan shaf itu sendiri, para ulama rahimahullahu taala khilaf di dalam masalah ini. Para ulama sepakat bahwasanya merapikan shaf itu hukumnya dianjurkan, disyariatkan. Tapi mereka berselisih. Orang yang tidak mau merapikan shaf, disuruh merapikan kada mau. Apa hukumnya? Apakah dia berdosa, haram, ataukah hukumnya makruh? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Pendapat pertama di kalangan para ulama mengatakan merapikan shaf itu hukumnya wajib. Artinya orang tidak merapikan shaf hukumnya berdosa. Dan ini pendapat Imam Bukhari. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, ada pendapat jumhur ulama bahwasanya orang tidak merapikan shaf itu hukumnya makruh. Atau dalam kata lain, mereka menganggap merapikan shaf ini hukumnya sunnah. Taib. Apa dalil di antara dua pendapat ini? Adapun dalil, ya, para ulama yang mengatakan merapikan shaf itu hukumnya wajib, kalau tidak dirapikan berdosa, adalah hadis Nabi SAW
kata Nabi SAW, la tasawunna wujuhakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum. Kata Nabi SAW, ya, rapikanlah saf, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah kalian rapi. Atau Allah yang menjadikan wajah kalian terbalik, ya, ketika kalian tidak merapikan saf kalian. Maka ini adalah ancaman ketika orang tidak merapikan saf, ya. Maka kata para ulama, kalau ada ancaman menunjukkan perintah itu hukumnya wajib. Di antara dalil juga adalah hadis Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salah. Kata Nabi SAW, ratakanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya meratakan saf itu bagian dari menegakkan salat. Maka ini juga perintah sawu, artinya ratakan barisan kalian. Ini perintah, asal perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Kemudian juga kata Nabi SAW, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi, dirikanlah, ya, tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang punggungku. Ini hadis-hadis ini menunjukkan perintah untuk merapikan saf. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya merapikan saf itu pendapat jumhur, bahwasanya itu hukumnya sunnah dan orang yang tidak merapikan dia makruh. Mereka mengatakan karena adanya hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, fa inna iqamatas shaf min husnis salah. Kata Nabi, seseorang yang menegakkan shafnya, menegakkan barisannya, min husnis salah, bagian dari kebagusan di dalam salat, keindahan di dalam salat. Kata para ulama, keindahan adalah sesuatu yang lebih. Kita katakan rumah itu indah, itu sesuatu yang lebih. Dan itu bukan sesuatu yang wajib, kata mereka. Ya, lebih di atas sesuatu yang sempurna. Ya, indah itu di atas sesuatu yang tamam, sesuatu yang sempurna. Berdasarkan itu mereka mengatakan hukumnya sunnah. Dan juga mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah. Kata Nabi, menyempurnakan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang merapikan shaf, kata mereka, ya, min tamami as-salah, dari kesempurnaan salat. Kata mereka ini adalah tambahan. Tambahan maksudnya tambahan sesuatu yang sempurna. Artinya salat itu sudah sempurna. Ya, ketika dia dirapikan shafnya tambah sempurna lagi. Maka ini kata mereka hukumnya sunnah. Wallahu taala alam, dari pendapat-pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan wajib itu pendapat yang paling kuat. Kenapa? Dalilnya sangat jelas. Adanya ancaman orang yang tidak merapikan shaf barisan. Dan juga perbuatan Umar bin Khattab di sini memerintahkan, ya, para, ya, sahabat untuk melihat apakah shaf sudah rapi atau belum. Umar tidak mau bertakbir sampai shaf itu rapi, ya, baru beliau bertakbir. Ini menunjukkan bahwasanya merapikan shaf itu, meratakan shaf itu hukumnya wajib. Oleh karena itu seseorang hendaknya dia merapikan shaf, meratakan shaf, baik dia sebagai seorang imam ataukah sebagai seorang makmum. Kemudian timbul pertanyaan di sini, Ustadz, kapan seseorang itu dikatakan dia merapikan shaf? Ya. Kapan seseorang itu disebut dengan taswiyah? Ya, dikatakan dia merapikan shaf. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan merapikan shaf itu dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kaidah pertama dalam merapikan shaf itu, pertama, shaf itu harus sejajar. Shaf itu harus sejajar antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak dikatakan shaf itu rapi kalau ada bermaju, ada yang ke belakang, ya. Maka itu tidak dikatakan shaf itu rapi. Artinya shaf itu ada sejajar semua orangnya. Kemudian yang kedua, tentu menyajarkan ini dengan apa, Ustaz? Tentu dengan dua hal. Pertama dengan apa? Yaitu dengan mata kaki. Ya, mata kaki. Kemudian yang kedua adalah dengan bahu. Ya, maka jangan sampai bahu Anda melimpati bahu teman Anda, temaju sedikit.
tetapi sejajar bahu tersebut. Maka dilihat dari mata kaki sejajar itu, kemudian dilihat dari bahu. Kemudian dikatakan shaf itu rapi adalah tarassu, disebutkan dalam hadis, yaitu rapat. Maka tidak dikatakan seseorang itu meratakan shaf kalau dia tidak merapatkan shaf tersebut. Merapatkan maksudnya adalah dirapatkan, tidak mengasih celah. Tetapi ketika kita merapatkan ini bukan berarti pula menumpangi kaki orang. Ya, ditumpangi kaki orang, tidak. Ini disebut dengan tazahum, bukan merapatkan, tarassu. Bukan makna tarassu. Kalau menumpang kaki orang, kadang kelingking orang ditutupi kepanasan kadang-kadang. Sebagian orangnya ya gelisah, ini salah, ini tidak boleh. Ini mengganggu, ini diharamkan dalam Islam. Tetapi adalah menempelkan, bukan menaruh kaki kita di atas kaki orang. Ya. Kemudian dikatakan juga merapikan shaf itu, ya, selain tadi dirapatkan, ya, adalah menyempurnakan shaf pertama. Jadi dikatakan shaf itu rapi, shaf pertama itu terpenuhi. Maka inilah yang disebut dengan menyempurnakan shaf. La tastawunna sufufakum. Maka tidak dikatakan orang itu menyempurnakan shaf kalau shaf pertamanya masih kosong. Ya, artinya shaf pertama terisi tapi masih ada celah yang kosong. Kemudian dibikin lagi shaf kedua, bikin lagi shaf ketiga. Bukan demikian. Dikatakan orang itu merapikan shaf, dia sempurnakan shaf di barisan pertama tersebut, baru dia bikin shaf di barisan kedua. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shaffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia itu tahu apa gerangan pahala yang Allah sediakan pada shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan shaf pertama kecuali berundi, melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Ini dalil menunjukkan bahwasanya shaf itu harus disempurnakan. Shaf pertama harus disempurnakan, shaf kedua juga harus disempurnakan. Tidak boleh bikin shaf ketiga sampai shaf kedua penuh semacam itu. Kemudian di antara seseorang itu merapikan shaf adalah seseorang itu membuat antara shaf yang satu dengan shaf yang berikutnya tidak berjauhan. Kadang ada seseorang membuat shaf pertama dengan shaf kedua jaraknya 5 meter misalnya. Ya, ada mungkin 7 meter misalnya. Maka ini tidak dikatakan dia menyempurnakan shaf. Maka jarak antara shaf yang satu dengan shaf berikutnya adalah jarak yang sesuai dengan uruf. Ya, jarak yang sesuai dengan uruf. Artinya tidak terlalu jauh antara jarak pertama jarak kedua. Ustadz, ulun bikin shaf tapi shaf keduanya ulun bikin jaraknya 10 meter, 3 shaf setelahnya. Dia bikin misalnya. Apakah dikatakan merapikan shaf? Tidak. Maka dikatakan orang itu merapikan shaf, dia membuat shaf berikutnya tidak terlalu jauh dengan shaf ke depannya. Alhamdulillah zaman sekarang ada karpet-karpet semacam ini sehingga memudahkan seseorang membuat shaf. Zaman dahulu mungkin tidak ada semacam keramik, tidak ada. Jadi pakai perasaan. Ya, jadi dia membuat shaf kedua pakai perasaan. Kira-kira cukup apa kada? Ya, tentu perasaan orang berbeda-beda zaman bahari. Yang ini merasa taruh kedekatan, akhirnya dia jauhkan lagi. Yang ini merasa kada nyaman, lebih jauh lagi lebih nyaman. Biar udara nyaman masuk. Karena ada orang demikian berpikir macam-macam. Makanya dalam Islam dikatakan merapikan shaf itu adalah tidak terlalu jauh antara shaf yang pertama dengan shaf yang kedua. Dan alhamdulillah zaman sekarang ada semacam sejadah-sejadah semacam ini, ada garis-garisnya, maka itu memudahkan seseorang merapikan shaf. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, ya, di antara juga merapikan shaf itu adalah hendaknya seseorang ketika dia salat, maka hendaklah dia dekat dengan imam. Jadi shaf pertama itu hendaknya dekat dengan imam.
tidak jauh dengan imamnya. Kata Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kata Nabi SAW, hendaklah dekat denganku ini ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berilmu, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya saf itu harus dekat dengan imam. Saf pertama itu harus dekat dengan imam, dan ini bagian dari makna menyempurnakan saf. Kemudian di antara makna dari menyempurnakan saf itu, ya, maka saf itu dimulai disempurnakan ke sebelah kanan. Jadi dimulai dari tengah, kemudian dia sempurnakan bagian sebelah kanannya, baru dia lanjut bagian sebelah kirinya. Taib Ustaz, kalau seandainya saya langsung memulai kanan kiri tidak masalah. Tetapi afdalnya adalah dia mulai di tengah, kemudian kanan dia penuhkan, baru setelah itu kiri yang dia salat. Kemudian di antara, ya, para ulama mengatakan kesempurnaan salat, ya, di antara kesempurnaan salat adalah menjadikan shaf wanita itu tidak bercampur dengan shaf laki-laki. Artinya shaf wanita itu dibikin di belakang shaf laki-laki, tidak dibikin di samping laki-laki. Walaupun ulama khilaf, sah tidak salat seorang wanita kalau seandainya salatnya di samping laki-laki. Walaupun pendapat yang rajih sah, tapi itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdalnya shafnya wanita itu di belakang shafnya laki-laki. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan merapikan shaf. Jadi tidak hanya sekedar shaf itu dirapikan dari mata kaki dengan mata kaki, tapi dari unsur-unsur tadi disempurnakan shaf awalnya, tidak terlalu jauh antara shaf yang satu dengan shaf berikutnya, juga tidak terlalu jauh antara shaf yang pertama dengan imam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham makna dari menyempurnakan shaf, maka di sini ada muncul pertanyaan, Ustadz, terus bagaimana kalau seandainya di shaf pertama itu kadang kita itu rapi, pas di shaf kedua kadang itu tidak teratur lagi, kadang ada yang termaju lah, karena pas setelah bangkit dari duduk, ya, dari sujud menuju ke rakaat kedua, kadang-kadang sebagian orang tidak kembali kepada posisinya, kadang ada yang termaju, terus semacamnya. Nah, sikap kita semacam apa? Maka orang yang keluar dari shafnya hendaknya dia membenarkan dirinya kembali kepada shaf. Orang kalau apalagi zaman sekarang yang sudah ada tanda semacam ini, ketika dilihat kakinya keluar dari shaf, maka dia berusaha untuk merapikan. Tetapi ada sebagian orang yang kada tertahu. Ada sebagian orang kada tertahu. Iya. Sudah termaju setengah meter kada sadar aja. Taib. Sekarang boleh tidak orang yang kada tertahu ini kita tegur, kita tarik ke belakang, ya. Atau kita kadang-kadang taruh tangan kita agar dia maju mundur rapi dengan shaf. Boleh tidak di tengah salat? Jawabannya boleh. Sebetulnya jawabannya boleh, ya. Maka itu tidak mengapa. Tetapi jangan seseorang itu disibukkan dengan itu. Jangan seorang itu disibukkan dengan itu sepanjang salatnya. Karena yang berkewajiban merapikan shaf itu siapa? Yang menyelisihi shaf. Ya, maka dia berkewajiban untuk kembali ke barisan yang benar. Tetapi ketika dia tidak kembali, boleh tidak kita ingatkan? Boleh. Tetapi bukan itu terus-menerus fokus kita. Karena ada sebagian orang fokusnya melihat kaki ini ratakah kadakah? Sepanjang sholat maju dikit, mundur. Ada sebagian orang demikian, fokus demikian. Ya, ini keliru juga. Karena kita tidak diminta demikian. Tidak diminta demikian. Kita diminta untuk khusyuk di dalam salat. Kalau kita melihat pas di tengah-tengah kita salat, melihat dia maju dikit, kita suruh undur, boleh, tidak ada masalah. Tapi bukan itu concern kita, ya. Karena ada sebagian orang dia concernnya pada kaki aja. Pokoknya dia sedikit aja, sesenti aja maju langsung dia ngasih tahu. Dia concern pada itu. Itu sesuatu yang baik tapi tidak tepat kalau itu terus-menerus di dalam salat.
ya itu tidak tepat terus-menerus dalam sholat. Maka kewajiban merapikan shaf itu di awal. Orang yang menyelisihi, dia harus kembali. Kita yang tahu boleh kita ingatkan, tetapi itu bukan terus-menerusan kita sepanjang waktu melihat kakinya, tapi kita fokus dalam ibadah kita. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Syekh Amin As-Sankiti rahimahullahu taala Syekh Utsaimin juga pernah ditanya ya tentang masalah ini ya. Maka beliau mengatakan ya bahwasanya merapikan shaf ya, kata beliau, ketika terjadi demikian kata beliau ya, itu tidak mengapa, la haraj, kata beliau, tidak masalah ya. Tetapi itu bukan jadi concern kita dalam setiap salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan tadi merapikan shaf itu kita katakan tadi di antaranya adalah dimulai dari bagian kanan. Sebagian ulama mengatakan bagian kanan itu lebih utama daripada bagian kiri. Ya, shaf bagian kanan lebih utama daripada bagian kiri. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Sesungguhnya Nabi itu, kata Aisyah, suka bagian yang kanan, ya, suka mencintai bagian yang kanan, ya, memulai sesuatu itu dari kanan, baik itu memakai sendal, menyisir rambutnya, bersuci dan semua perkaranya. Nabi suka memulai bagian yang kanan. Kemudian juga ada hadis, tapi hadis ini dinilai cacat oleh para ulama dari sisi sanadnya. Hadis Aisyah yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salat pada atau mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kanan di shaf ya. Walaupun sebagian ulama ada menghasankan hadis ini, sebagian lagi mengkritik hadis ini. Ini di antara dalil kenapa sebagian para ulama rahimahullahu taala mengatakan disuruh disempurnakan dulu bagian kanan, dari tengah terus ke kanan. Kalau orang mau bikin shaf baru. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang menyempurnakan shaf ini. Maka shaf ini dianggap adalah shafnya orang balik atau shafnya orang dewasa. Maka kalau ada atau shafnya anak kecil yang sudah mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz itu anak kecil yang bisa membedakan baik dan buruk. Biasanya di usia 8 tahun, 9 tahun. Kalau zaman sekarang ini mungkin kelas 2 sudah bisa itu, 2 SD, kelas 3 SD. Adapun anak-anak TK ya itu rata-rata kada bisa membedakan ya, kecuali TK-nya tuha 9 tahun. Ya. Maka anak TK biasanya belum bisa membedakan biasanya. Tapi anak-anak yang sudah kelas 2, kelas 3 SD itu sudah rata-rata bisa ya. Adapun kelas 1 itu kadang bisa, kadang tidak ya. Tapi kelas 3 itu rata-rata sudah pada bisa. Anak-anak itu dikatakan mumayyiz. Nah, anak-anak yang mumayyiz ini shafnya itu dianggap. Jadi kalau dia sholat di samping Anda, maka dia adalah makmum ya, di samping Anda ya. Dia dianggap. Apa dalilnya Ustaz anak kecil itu dianggap shafnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Kata Abdullah Abbas, "Bittu inda khalati Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Fakumtu usalli ma'ahu, fakumtu an yasarihi, fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi." Kata Abdullah bin Abbas, pernah suatu hari saya bermalam di rumah bibiku Maimunah dan Nabi SAW bangun sholat malam. Kemudian kata Ibnu Abbas, maka saya pun sholat bersama Nabi. Tapi saya berdiri di samping kiri Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengambil kepalaku, diputar aku, kata Ibnu Abbas, ditaruh di samping kanan. Maka kalau seandainya shaf Ibnu Abbas tadi tidak benar, niscaya dibiarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak dianggap shaf anak kecil. Ketika Nabi menganggap shafnya, maka dibetulkan oleh Nabi di samping kanan beliau.
Ini menunjukkan bahwasanya saf anak kecil itu dianggap. Tapi kalau anak kecil itu ya belum mumayyiz, terus seperti apa Ustadz? Maka safnya adalah jangan dimasukkan dia di tengah-tengah saf. Tetapi dia taruh di pojok Anda, di pojok ya, di pojok atau di depan Anda atau di belakang Anda. Kalau di belakang itu tidak ada orang, ya. Maka imam dia di pojok sendirian, ya, di pojok misalnya tembok situ, terakhir dia, atau ditaruh di depan Anda, taruh di depan Anda, ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan, ya, di antara dikatakan seseorang merapikan shaf itu, ya, dikatakan taswiyatus sufu. Ini kita berbicara tadi adalah masalah ketika berdiri. Terus bagaimana kalau seandainya orang itu sholatnya duduk di tengah-tengah orang berdiri? Bagaimana dia merapikan shafnya? Maka kalau orang itu sholatnya duduk tidak pakai kursi, maka kata para ulama hendaknya pantat dia ini duduknya itu sejajar dengan kaki orang. Sehingga ya kalau dia sholatnya misalnya menyelonjorkan kakinya duduk, ya nggak bisa melipat gitu, maka hendaknya pantat dia ini sejajar dengan kaki sehingga ya bahu dia itu sejajar. Ketika dia sholat, bahu dia itu sejajar dengan orang tersebut. Ya. Tetapi kalau sholatnya pakai kursi, karena ada sebagian orang tidak bisa duduk di lantai, sholatnya pakai kursi, apalagi orang tua-tua. Ya. Kalau di sini jarang Pak lihat, tapi kalau di Arab itu incak orang pakai kursi. Karena tahu orang tua di sini apa ajib-ajib. Ya, jarang pakai kursi ya. Tapi kalau di Arab itu Anda lihat banyak orang biasa salat pakai kursi ya. Maka kalau salatnya pakai kursi ya, maka seperti apa merapikan shafnya? Maka pada asalnya kaki kursi itu yang paling depan itu sejajar dengan kaki orang. Kenapa? Karena ketika dia berdiri itu sejajar nantinya. Karena kadang-kadang biasanya orang itu duduk di kursi yang pakai semacam ini, ya ada kursinya, biasanya dia itu bisa rukuk kadang-kadang, atau kadang-kadang bisa i'tidal kadang-kadang, ya. Maka ketika dia rukuk atau i'tidal, maka ketika dia berdiri itu sejajar dengan apa? Dengan orang di sampingnya. Ini kalau tidak memudaratkan orang di belakangnya. Karena kadang-kadang jarak antara saf pertama saf kedua itu space-nya itu tidak terlalu besar. Kalau kursinya dimundurkan ke belakang, santuk orang di belakang. Kalau itu memudaratkan, maka dia majukan kursinya. Ya, kalau itu memudaratkan. Kalau tidak memudaratkan, kebetulan di saf terakhir dia misalnya, ya tidak ada orang di belakang dia, ya seperti itu. Sehingga ketika dia berdiri, itu sejajar dengan orang di sampingnya. Ya. Atau ya dia kursinya dia pindah ke samping. Kalau di sampingnya kosong misalnya. Ketika orang itu mau sujud, dia taruh kursi di sampingnya. Kalau di sampingnya kosong ya, dan itu mungkin paling bagus dia sholat dekat pojok ya, ambil kursi di pojok. Jadi ketika dia mau ruku atau apa, kursinya dia taruh di samping sehingga tidak mengganggu orang. Itu juga bisa melakukan demikian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak disebutkan ya cara sholatnya wanita. Di sini disebutkan Umar bin Khattab merapikan barisan. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, terus bagaimana merapikan barisan antara wanita? Maka perlu diketahui Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sholat wanita itu berbeda dengan sholat laki-laki ketika yang jadi imamnya adalah wanita. Jadi jamaah wanita, semuanya jamaah wanita, tidak ada laki-lakinya, tentu berbeda dengan sholat kaum pria. Itu harus dipahami bahwasanya sholatnya kaum wanita itu imamnya itu berada di tengah barisan, ya berada di tengah barisan, kada bermaju. Ya jadi siapa yang di tengah itulah yang jadi imam, ya. Maka dia tidak bermaju. Nah, tentu merapikan barisan dengan wanita ini ketika dia bersama imamnya ada di samping imam tersebut. Ya, di samping imam tersebut. Walaupun ya hadis yang mengatakan bahwasanya imam wanita itu berada di tengah, semua hadisnya lemah. Semua hadisnya lemah ya. Di antaranya hadis Asma. Asma mengatakan,
qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alan nisa adhanun wala iqamah wala jum'ah wala ightisalu jum'ah wala taqaddamuhunna imra'atun walakin taqumu fi wastihin. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada bagi wanita itu azan dan iqamah, dan tidak ada juga bagi wanita itu kewajiban salat Jumat dan mandi pada hari Jumat, dan janganlah seorang wanita maju ya untuk menjadi imam, tetapi hendaklah dia berdiri di antara tengah-tengah kaum wanita tersebut. Tetapi hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Selain terjadi khilaf di dalam sanadnya, ada yang meriwayatkan marfu, ada yang meriwayatkan mauquf, dan juga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Hakam Ibn Abdullah Al-Aili. Dia adalah seorang rawi yang lemah. Makanya dilemahkan oleh para ulama. Tetapi ya dalil-dalil dari salaf ya atau perkataan-perkataan para salaf itu banyak sekali ya tentang bahwasanya wanita itu berdiri di tengah. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ta'ummul mar'ah an-nisa taqumu fi wastihinna. Kata Ibnu Abbas bahwasanya wanita ketika dia mengimami kaum wanita berdiri di tengah. Berdiri di tengah kaum wanita. Sebab itu pula perkataan para tabi'in, perkataan Safwan Ibn Sulaim. Beliau mengatakan minas sunnah an tusallil mar'ah binisa'i taqumu wastihin. Ya. Perkataan sahabat Safwan, kata Safwan, sesungguhnya dari sunnah seseorang wanita itu berdiri di tengah-tengah kaum wanita ketika dia jadi imam. Maka banyak sekali hal yang serupa juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kalau kita lihat ya dalil-dalil para ulama salaf, baik itu dari sahabat tabi'in, hampir semua mereka mengatakan wanita itu berdiri di tengah. Dan ini menunjukkan mereka mendapatkan hal ini dari Nabi SAW. Maka meratakan shaf bagi shaf wanita yang di nomor 2 adalah merapatkan dengan shaf pertama, mendekati shaf pertama, karena imamnya berada di tengah. Maka hati-hati ibu-ibu kalau di tengah siap-siap jadi imam. Ya, kalau di tengah-tengah siap-siap jadi imam ya. Makanya ibu-ibu itu incak ketujuh mencari tembok dah. Ya, di dinding aman, kada kau lagi yang menghigai. Ya, karena kalau dia berdiri ya di samping tidak ada tembok, satu di kanan, satu di kirinya, sudah dia berada di tengah jadi imam dia. Ya, maka ini kaum wanita. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah merapikan shaf ini timbul permasalahan para ulama tentang berkaitan dengan sholat jenazah. Apakah sama? Diperintahkan juga sholat jenazah itu merapikan shaf sebagaimana kita merapikan shaf di dalam sholat wajib. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Setelah mereka sepakat, ya kaki dengan kaki itu rapat, ya. Tetapi mereka terjadi khilaf, apakah merapikan di dalam sholat jenazah itu harus menyempurnakan shaf yang pertama atau tidak? Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu disuruh juga untuk taksirus sufuf, memperbanyak shaf. Di dalam sholat jenazah itu disuruh kita memperbanyak shaf. Maka disinilah muncul khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh tidak disempurnakan shaf pertama demi memperbanyak shaf? Contoh misalnya, saya punya jamaah misalnya 6 ikung aja. Kalau di Al-Faruq satu shaf juga nggak ada sampai 6 ikung ini yang menyembahyahkan. Tapi saya ingin biar dapat 3 shaf, berdiri 2-2-2-2 di belakang. Shaf pertama 2, shaf kedua 2, shaf ketiga 2, jadinya 3 shaf. Tetapi resikonya shaf pertamanya kada sempurna, shaf keduanya tidak sempurna. Apakah yang ke-6 ini berdiri semuanya di belakang imam? Di sini khilaf di kalangan ahlu ilm, di kalangan para ulama rahimahullahu taala dalam masalah ini, khusus di dalam masalah salat jenazah. Wallahu taala alam, zahir hadis Nabi SAW, di dalam salat jenazah pun juga diminta untuk taswiyatus sufuf, menyempurnakan shaf yang pertama. Menyempurnakan shaf yang pertama. Walaupun diminta taksir sufuf, tetapi dia lebih utama dia sempurnakan shaf pertama itu penuh,
baru dia bikin lagi saf kedua dan saf ketiga. Dan ini masalah khilaf. Kalau ada sebagian orang berpendapat, Ustadz, ada sebagian orang tidak menyempurnakan saf pertama dalam sholat jenazah, langsung bikin saf kedua. Saf keduanya kada sempurna, Ustadz, bikin lagi saf ketiga, boleh tidak? Insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, tidak berdosa. Tetapi abdalnya adalah dia sempurnakan. Dia sempurnakan saf pertama tersebut. Karena itu yang dianjurkan di dalam Islam, ya. Dan ini yang berbeda antara sholat ya wajib atau sholat sunnah dengan sholat jenazah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sebagian zaman sekarang ini, sebagian orang kadang-kadang menggarisi di karpet itu dengan garis. Kadang dikasih garis untuk merapikan shaf. Apakah itu boleh atau tidak? Tidak boleh, Ustadz. Ya, seseorang merapikan shaf di dalam barisan dengan cara digaris. Ahlul ilm, dan hal ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah, tidak mengapa, kata beliau, kalau ada orang menggarisi di karpet atau di tehal agar shafnya rapi, tidak mengapa, karena di situ ada maslahat, maka itu diperbolehkan, ya, dan itu tidak mengapa insya Allah. Dan itu dari salah satu usaha cara seseorang merapikan shaf. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu qala kuntu ma'a Utsman ibn Affan faqamatis salah wa ana ukallimuhu fi ay yafrida li falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi al-hasba bina'layhi hatta ja'ahu rijalun qad kana wakalahum bitaswiyati as-sufuf fa akhbaruhu anna as-sufufa qad istawat faqala li istawi fi as-saf thumma kabbar. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari bapaknya, beliau berkata, aku pernah bersama Utsman bin Affan, iqamah pun dikumandangkan. Sementara itu aku masih berbicara dengannya, minta agar ia meminta ia agar memberi suatu kewajiban. Dan aku tetap mengajaknya berbicara, sedangkan ia meratakan kerikil dengan dua sendalnya, sehingga ketika beberapa lelaki yang diberi tugas untuk meluruskan shaf datang dan mengabarkan kepadanya bahwa shaf telah lurus, ia berkata kepadaku, luruskanlah shaf. Setelah itu Utsman pun bertakbir. Hadis ini ya atau athar ini menjelaskan juga menegaskan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau jadi imam, jadi khalifah, beliau menyuruh orang untuk melihat shaf rapi atau kada. Jadi menugaskan seseorang. Ketika yang ditugaskan ini melihat ya rapi, baru beliau mengabarkan sudah rapi salat, sudah rapi shaf, baru beliau bertakbir, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hendaknya seperti itu seorang imam. Kalau dia tidak bisa berjalan berkunjang sampai ke belakang, maka dia nugaskan seseorang melihat shaf itu rapi apa tidak. Ini penting ya. Karena subhanallah, ketika imam itu tidak menegur orang yang tidak merapikan shaf, banyak orang itu tasahul, banyak orang itu menggampangkan sehingga dia tidak merapikan shaf. Dan ketika imam itu menegur ya atau mengingatkan, rapikan shaf, luruskan shafnya misalnya, maka pertama ada haibah di dalam sholat itu, ada wibawa di dalam sholat tersebut. Apalagi imamnya ke sana, ke kanan, ke kiri, dia lihat ya, tajam matanya, ya melihat makmum yang asalnya hendak bergaya-gaya sembahyang, ya nah kada jadi. Ya ada imam yang mengatur. Ya, nah ini diantara hikmah seseorang dia hendaknya sholat itu ya sholat itu imam itu menegur orang-orang yang tidak merapikan, karena kadang sholat berjamaah itu ada aja masih orang yang tidak paham. Dengan imam mengingatkan sehingga dia paham ketika dia balik ke tempat asalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada
beberapa permasalahan di dalam salat berjamaah ini adalah permasalahan tentang shaf ini. Bahwasanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kalau orang di dalam salat berjamaah, kapan shaf itu dikatakan dia bersambung? Karena di sini Utsman menyuruh orang untuk merapikan shaf. Karena merapikan shaf ini sangat erat kaitannya dengan shaf itu bersambung. Para ulama mengatakan kalau orang dalam salat berjamaah, dia salat di mana saja di dalam masjid, maka dikatakan shaf itu bersambung. Ya, ulama membedakan antara menyempurnakan dengan masalah menyambung shaf. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada orang sembahyang di shaf pertama ini, kemudian ada orang memulai shaf berikutnya dimulai di shaf keempat, shaf kedua ketiganya kededak. Mulai shaf keempat dimulainya di ujung pulang. 3 ikung di ujung sana sembahyang. Taib. Orang 3 ikung di buncu sana sembahyang. Pada shaf kedua, shaf ketiganya tidak ada. Dia mulai shaf keempat. Sholatnya di buncu. Bertiga misalnya, berdua bersama anaknya misalnya. Taib. Sah tidak sholat yang di buncu tersebut? Atau tidak sah? Karena kita tahu Nabi SAW mengatakan la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat di belakang imam kalau orang itu sholat sendirian. Tapi orang yang sholat sendirian, 3 orang misalnya di buncu, itu sah tidak sholatnya. Dia berpisah dengan imam, jauh jaraknya. Maka kata para ulama, selama itu satu masjid, di dalam masjid itu tidak ada masalah. Itu sholatnya sah walaupun menyelisih sunnah. Kita bicara sah atau tidaknya. Maka sholatnya sah. Jadi kalau ada orang sembahyang di buncu sana, ada yang di buncu sana, kada teratur safnya, sah tidak safnya? Sah. Sholatnya sah tidak? Sah. Maka mungkin di masjid kita ini mungkin jarang terjadi karena halus-halus masjid kita. Tapi kalau Anda sholat di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, maka Anda akan lihat saf itu tidak beraturan sebahagian. Ya, ada orang itu sholat di belakang, di tengahnya kosong kadang-kadang. Disuruh jamaah ke tengah, panas dah kaki, karising tuntungan sopnya kosong terus. Kadang-kadang orang mengambil di bagian belakang. Kadang kanan penuh, kiri kosong, atau sebaliknya kadang-kadang. Nah, hal-hal semacam itu sah tidak usah sholatnya, sah tidak ada masalah. Karena selama dia satu masjid, di dalam satu masjid. Yang jadi muskilah, yang jadi masalah adalah orang sholat di luar, di halaman masjid, sedangkan di dalam masjid itu kosong. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah shaf itu dikatakan dia bersambung atau tidak? Ini tidak sekedar merapikan shaf. Ini di atas merapikan shaf itu bersambung apa tidak shaf tersebut. Para ulama mengatakan kalau seandainya orang itu sholat di halaman masjid yang mana halaman itu bukan diperuntukkan untuk sholat, sedangkan di dalamnya masih kosong, maka ini bisa jadi dia tidak dianggap sholat berjamaah. Dia tidak dianggap sholat berjamaah bersama imam. Dia dianggap sholat sendirian. Karena sudah berpisah tempat. Berpisah tempat. Dan dia sholat di tempat yang tidak dikhususkan untuk sholat. Kecuali di dalam masjid itu penuh. Ini tidak ada masalah. Ini kita berbicara di dalam masjid itu kosong. Dan ini sering terjadi. Di masjid-masjid besar kadang sholat Jumat. Kadang sholat Jumat sampai ke jalan raya. Padahal di dalamnya masih kosong. Di dalamnya masih kosong. Tapi orang hendak bahancap. Hendak membuka toko setelahnya. Tuntung imam kaki langsung buka toko. Ya. Maka ada sebagian orang demikian. Akhirnya dia sholat di apa? Di muka tokonya, di muka jalan. Padahal di dalam masjid masih ada, ya, atau di lantai 2 dan semisalnya. Ini gimana hukumnya? Maka kalau dia salat di jalan, bukan di tempat yang diperuntukkan salat, maka dia tidak dianggap salat berjamaah. Karena tidak bersambung shafnya, Kemudian, kalau dia masih salat di bagian masjid atau di teras masjid, ya insya Allah dia tetap dianggap berjamaah karena teras masjid itu bagian dari masjid. Kemudian hal yang juga disebutkan para ulama juga berkaitan dengan salat berjamaah ini, berkaitan dengan shaf. Sesungguhnya para salafus saleh ketika mereka salat ya di dalam salat berjamaah, maka para salafus saleh ketika mereka salat berjamaah,
mereka menghindari tiang-tiang masjid. Ya, mereka menghindari tiang-tiang masjid. Oleh karena itu, berkata Qurra ibn Iyas al-Muzani, beliau mengatakan, kunna nunha an nasif baina sawari al-ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qurra ibn Iyas al-Muzani, dulu kami dilarang untuk membuat saf di antara tiang-tiang masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimakruhkan seseorang itu sholat di antara tiang masjid. Ya, ini tentu dalam kondisi masjid itu lapang. Tapi kalau masjid itu penuh sesak hari Jumat misalnya tidak masalah. Tidak mengapa dia sholat di antara tiang masjid tersebut. Tapi kalau masjidnya lapang, ya maka seseorang berusaha tidak sholat di antara tiang masjid. Ini dalam kategori sholat berjamaah. Adapun sholat sendiri tidak ada masalah. Kalau orang itu sholat sendiri tidak mengapa. Ini adalah ketika sholat berjamaah karena tiang masjid itu dilarang. Kenapa? Karena dia memutus shaf. Karena dia memutus shaf. Wallahu a'lam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Ada yang bertanya silahkan. Mana ini? Bismillah, izin Ustadz, ada 2 pertanyaan. Tadi yang terkait sholat di antara 2 tiang Ustadz. Artinya kan kalau ibarat kita sholat berjamaah, kita menghindari. Namun kenyataannya banyak sekali kejadian jamaah itu yang menyambung safnya di antara 2 tiang. Apakah kita kalau seandainya demikian berarti kita menghindari, terus kita pun juga akan membuat saf baru di belakangnya. Sedangkan tadi kan di dalam pembahasan bahwa kita wajib mengisi saf yang ada di pertama. Tapi karena mungkin ini ketentuan, berarti apakah itu tidak menyelisihi kalau seandainya kita akan membuat saf baru di belakang dari 2 tiang yang ada. Itu yang pertama Ustadz. Izin yang kedua, terkait juga dengan menyambung saf ini, kalau seandainya secara kebetulan kita mungkin masbuk, terus ada satu jamaah masbuk juga yang masih sempat melanjutkan sholat, kita jadikan sebagai imam, namun posisinya di sebelah kanan itu ada tiang atau mungkin ada juga orang sholat, terus di sebelah kirinya kosong. Apa kita boleh mengisi, kita bermakmum dengan jamaah tadi itu yang kita dianggap sebagai imam, tapi posisinya kita di sebelah kiri, ataukah di sebelah kanan? Bagaimana ketentuannya Ustaz? Jazakallah khair. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan pertama tentang masalah ketika kita sholat, ya, kemudian ada sebagian orang sholat di antara tiang. Apakah kita isi tiang-tiang tersebut ataukah kita sholat di belakangnya sendiri membuat shaf? Tentu pada asalnya kita membuat sendiri di belakang. Pada asalnya. Kalau seandainya di sini 2 hal yang perlu diperhatikan. Tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan mudarat apa? Orang tumbur setelahnya. Kenapa ini mina belain serongan sembahyang di belakang shaf? Kalau itu menimbulkan mudarat, tidak perlu Anda bikin di belakangnya sendirian. Yang kedua, Anda tidak sendirian sholatnya di sana. Ada jamaah. Karena saya pernah lihat ada ikhwah ya sembahyang, dia tidak mau sholat di belakang tiang, tapi dia sendirian. Jadi orang datang setelahnya itu, kebetulan saya masbuk. Orang datang setelahnya itu apa? Sholat di di belakang, ya di antara tiang-tiang tersebut. Dia menganggap, oh ini aliran apa pulang istilahnya, ya macam. Maka setelah itu, ya saya sholat di samping ikhwah tersebut. Ya, kemudian ada yang lain juga sholat. Maksud saya ingin nyampaikan ini, karena bisa jadi kita sholat sendiri di belakang tiang, orang nggak mau sholat samping kita. Orang sholat di antara tiang tersebut, karena mungkin jamanya sedikit, ya. Kebetulan kita mungkin datangnya terlambat, jamanya sedikit, orang sholat. Akhirnya kita sholatnya sendirian. Nah itu juga harus dihindari. Itu juga harus dihindari. Jadi 2 kondisi ini, kalau seandainya menimbulkan orang tidak paham, ya, atau yang kedua adalah kita menjadi sholat sendiri di belakang, tidak ada yang menemani, ya. Jadi ini kalau seandainya tidak menimbulkan mudarat, ya, tidak menjadikan orang tumbur dan orang biasa, dan kita ada nanti orang yang menemani, tidak ada masalah. Kita sholat di belakang imam tersebut, di belakang tiang tersebut. Kemudian pada asalnya para ulama menganggap di antara tiang itu, kata para ulama bukan shaf,
Makanya kita disuruh apa? Sholat di belakangnya. Karena di antara dua tiang itu bukan shaf. Maka orang berdiri di antara dua tiang itu seolah-olah dia tidak berdiri di shaf. Maka yang betul itu adalah membuat barisan di belakangnya ya. Tapi dengan ada teman ya. Kalau kita sendirian ya, jadi kita sholat sendiri di belakang shaf semacam itu. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah sholat imamnya di pojok, di sampingnya tembok, ya, di samping kirinya kosong. Gimana kita sholat di samping kiri imam atau seperti apa? Maka imamnya digeser ke kiri, kita masuk ke kanan. Jadi imamnya bergeser ke kiri, kita masuk ke kanan. Jadi imamnya disuruh geser. Kalau imamnya tidak paham, antum geser. Karena mau angkat imam sampai kiri. Kita sholat ya. Kita sholat di sampingnya, ya, sholat di sampingnya. Seharusnya gitu, ya. Kalau imamnya tidak paham, kita suruh dia apa? Tangan kita, ya. Kadang sebagian orang itu tidak paham, kita tarik ke samping. Imamnya suruh dia geser ke kiri, kita masuk ke sana, ya, semacam itu. Nah, kecuali biasanya di samping tembok, di sampingnya ada orang. Nah, kadang-kadang ini ada juga masalah kadang-kadang. Nah, sedangkan shaf satu orang itu sholat di samping imam, ini gimana caranya? Maka kalau imam tahu yang di belakang dia ini cuma satu orang, maka imamnya berundur. Kalau di belakang itu ada kosong, dia mundur, atau dia maju sehingga orang itu bisa maju. Maka imam lihat ya kondisi demikian. Ya. Kecuali di belakangnya lebih dari satu, dua, nggak perlu dia mundur. Tapi kalau orang itu cuma satu, hendaknya imamnya itu mundur. Tapi kalau imamnya tidak paham, ya sudah, jangan Anda tarik. Ya, biarkan aja dia. Karena kadang kalau ditarik malah tambah kacau dia. Bisa jadi orang membatalkan sembahyangnya. Ya, itu pernah juga kejadian, ada sebagian orang itu narik imam. Akhirnya dia batalkan, kenapa? Ditarik, dia batal salah orang. Dia nggak paham, nggak terbiasa ditarik. Dia kira ada sesuatu apa-apa. Jadi jangan juga ya, seseorang kalau dia tidak paham disuruh tarik ke belakang untuk apa? Biar menjalankan sunnah kadang-kadang. Maka dilihat kondisi orang tersebut. Dan ini masing-masing orang kadang-kadang berbeda-beda. Allah alam. Taib. Izin bertanya Ustaz. Di sebagian masjid dan langgar tuh kalau sholat jenazah biasanya shafnya itu rapat Ustaz, antara shaf pertama dan kedua, bukan berjarak seperti sholat berjamaah. Itu bagaimana Ustaz? Shaf pertama, shaf kedua rapat. Pertama dekat. Jadi saya sekedar cuma takbiratul ihram aja, jaraknya itu berdiri. Sholat jenazah. Jelas jenazah. Yang kedua, sekarang yang di instansi pemerintah setiap jam 10 itu disetel lagu Indonesia Raya Ustadz. Jadi ketika ada mau disetel itu disuruh berdiri. Nah, itu bagaimana sikap kita Ustadz? Ada wisuda kadang-kadang ada disuruh berdiri gitu ketika lagu Indonesia Raya. Iya. Jazakallahu khair. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tentang masalah shaf ya, berdiri di dalam sholat jenazah itu jaraknya sempit. Ya, memungkinkan jarak takbiratul ihram boleh tidak ada masalah karena tidak ada ruku. Sholat jenazah karena tidak ada ruku, maka tidak perlu dia membuat jarak yang jauh. Karena tidak ada ruku sehingga untuk memaksimalkan orang bisa masuk ke dalam masjid. Kalau apalagi yang meninggal adalah mungkin tokoh sehingga banyak orang yang menyolatkan, ya tidak ada masalah. Ya, karena tidak ada ruku ya, di dalamnya. Kemudian tentang masalah berdiri ketika lagu Indonesia Raya diwajibkan dan seterusnya, itu gimana Ustaz hukumnya? Wallahu alam, nanti tanya kepada Ustaz yang lain. Ya, masalah itu ya. Tanya kepada Ustaz yang lain. Wallahu alam. Baik. Kalau berdosakah imam kalau dia tidak mengingatkan makmumnya untuk merapikan barisan? Yang pertama Ustaz, yang kedua, sampai di mana batasan tugas seorang imam itu dikatakan sudah mengontrol jemaahnya gitu Ustaz? Soal pertama tadi apa? Berdosakah imam apabila dia tidak merapikan, ya langsung aja gitu, langsung bertakbir. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Ya. Merapikan barisan, ya. Merapikan barisan itu hukumnya jadi kita katakan wajib. Seseorang wajib merapikan barisan.
Maka ketika imam tidak merapikan barisan, apa hukumnya? Bagi imam, ya, dia menganjurkan itu sunnah. Dia menganjurkan orang untuk merapikan barisan itu sunnah. Ya, sehingga kalau seandainya imam langsung bertakbir, pertama dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Karena di antara tugas imam itu adalah merapikan barisan. Kemudian yang kedua tadi soalnya masalah apa tadi, Mas? Ya, sampai di mana tugas imam itu merapikan barisan. Tugas imam sampai mana dia merapikan barisan? Maka pertama imam itu merapikan barisan itu dengan dua cara. Pertama dia merapikan barisan dengan berkata, "Sawu sufufakum," ratakanlah dengan saf kalian. Dengan berkata demikian, itu dia sudah melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah dengan cara dia berbuat. Berjalan, melihat, oh ini kadang merapikan barisan, ditarik orangnya, ya, rapikan barisan. Atau seorang kadang dia pukul dadanya, boleh kada? Boleh, tapi jangan sakit-sakit, ya, pelan-pelan, ya, dia mungkin nggak ada masalah, ya, seorang imam. Maka dia bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Sampai mana? Apakah dia terus berkunjang ke seluruhnya? Kalau dia tidak berkata-kata, maka dia harus keliling atau menugaskan seseorang tadi. Tapi kalau dia berkata, cukup dia di depan saja boleh. Dia katakan, rapikan barisan. Ya, selama perkataan dia didengar oleh saf di belakang, semacam itu. Wallahu a'lam. Nggih. Silahkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya seorang makmum ketika sholat berjamaah membuka kakinya terlalu lebar atau bapi rangkang jurang banjar kan, dengan alasan supaya ligar kan, karena batisnya rapat, bahunya ranggang, jadi nyaman sembahyangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika keluarga ada yang meninggal, kemudian dimandikan di rumah, dikafankan, kemudian mensolatkannya tuh abdalnya di mana, di rumah itu atau di masjid? Ya demikian. Pertama, bagaimana hukum kita berbirangkang sembahyang? Ya, berbirangkang sembahyang, jadi dilebarkan kakinya. Maka tentu yang sunnah di dalam sholat itu, kaki itu tidak dibuka selebar-lebarnya, juga tidak tidak dibuka. Ada seorang itu cuma sedikit membuka kakinya, juga tidak demikian. Tapi bukalah dengan sewajar-wajarnya. Dengan sewajar-wajarnya, tidak selebar-lebarnya, tapi yang wajar. Sesuatu yang wajar. Tabiat kita berdiri biasanya seperti apa? Ya, kita membuka kaki kita ketika kita berdiri. Semacam itu ketika kita sholat. Ya. Adapun alasan biar nyaman sujudnya ini dia enggak. Ya. Seseorang dia buka sewajarnya. Seperti itulah. Tidak ada dalam Islam itu batasan berapa sentimeter ya dibuka kaki, itu tidak ada. Tapi dibuka sesuai dengan normal. Kita biasa normal berdiri, seperti apa kita buka kaki kita ketika kita berdiri. Semacam itu ketika kita berdiri di waktu sholat. Ya, maka ketika berdiri kadeda orang berbirangkang. Ya, kalau kita berdiri, hendak berpendek lawan kawan berbirangkang kadeda. Kawan pasti akan bertakun apa nih berbirangkang. Setiap berpendek berbirangkang. Iya, maka dibuka dengan cara yang normal, berdiri sesuai dengan normal. Berdiri di luar sholat sama seperti berdiri di dalam sholat. Seperti itulah posisi kaki kita. Ya. Kemudian yang kedua, memasalah sholat jenazah. Apakah disolatkan di rumah, kemudian tidak disolatkan di masjid, atau sholatkan di rumah kemudian disolatkan di masjid, atau seperti apa? Pada asalnya sholat jenazah itu disolatkan satu kali sunnahnya, tidak berulang-ulang. Jadi jenazah itu disolatkan cuma sekali saja. Maka saya tidak mengatakan kesalahan, tetapi tidak tepat ya, atau tidak tepat seseorang berulang-ulang di rumah sakit disembahyangkan, karena kadang pas sampai di rumah disembahyangkan pulang, karena pas sembahyang rumah ke masjid disembahyangkan pulang, dan seterusnya. Maka cukup satu kali saja. Kapan disolatkan? Dicari di mana masanya paling banyak. Masanya paling banyak di masjid, dan sunnahnya memang disolatkan di masjid ya, solatkan di masjid. Maka seseorang, ya maksudnya di masjid itu adalah dulu tuh disolatkan ditaruh di halaman masjid, ditaruh semacam itu. Maka seseorang sholat jenazah itu afdalnya tidak disolatkan berkali-kali. Kecuali pada kondisi seseorang yang belum menyolatkan.
Dia sudah disolatkan jenazah, dia datang terlambat, misalnya jenazahnya sudah disolatkan, dia ingin sholat, tidak ada masalah. Ini kondisi orang tidak sempat menyolatkan. Contoh misalnya ada orang meninggal, qadarullah anaknya lagi umrah misalnya. Kada sempat bulik. Kalau nunggu bulik, sempat lawas mayatnya. Kemudian mayatnya sudah dikubur, dia datang ke kuburan, dia sembahyangkan. Yang kedua, boleh, tidak mengapa. Atau pesawatnya delay, misalnya sudah disolatkan, ya dia datang ternyata jenazah sudah disolatkan, dia ingin sholat lagi kedua kali karena dia belum sholat, boleh. Tetapi kalau orang yang sama ataukah orang yang berbeda-beda yang mana bisa digabungkan dalam satu waktu, itu menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah disolatkan satu kali saja jenazah tersebut, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, ulun 4 betakun. Bolehlah membatalkan sholat berjamaah karena yang di sebelah kita ini nyaring bebacaan sehingga tidak bisa khusyuk. Tidak perlu berbatal, pian pindah saja, berjalan boleh. Pian pindah. Ya, tetapi kalau pian pindah bisa jadi yang di sampingnya pun terganggu. Ya, yang di sampingnya terganggu. Ya, jadi ikhwah yang nyaring bacaan, jangan nyaring bacaannya, jangan sampai terganggu orang lain. Itu berdosa, ya berdosa. Maka kita berusaha jangan mengeraskan. Biasanya kadang sebagian nyaring bacaan itu kadang-kadang faktor was-was ada juga. Faktor dia was-was, kemudian dia nyaringkan bacaannya biar mantap, ya. Ada juga faktor yang lain. Tapi intinya kalau nyaring bacaan itu sampai mengganggu orang, maka itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah harta warisan itu segera dibagikan walaupun ibu kami masih hidup? Jika memang harus segera dibagikan, mohon bantuan Ustadz mengenai aturan atau jumlah pembagian sesuai syariat atau sesuai sunnah. Posisi kami, ibu, saya anak laki-laki 1 orang, 2 saudara perempuan. Mohon bimbingannya berapa porsi pembagian kami masing-masing, ya, agar ulun sebagai anak laki-laki lepas dari tanggung jawab ini dan terhindar dari dosa. Pertama, ya ini kadang bikin soal ini, saya paham soalnya ini. 2 saudara perempuan ini saudaranya dia, saudaranya yang bertanya ini, ya. Tetapi kalau di dalam faraid ini biasanya kalau 2 saudara perempuan, 2 saudaranya perempuan mayit. Tapi dia mengatakan ini maksudnya ada 2 saudara perempuan dia, yaitu anak si mayit yang perempuan. Taib. Pertama, masalah warisan itu harus segera dibagikan, iya, harus segera dibagikan. Kenapa? Karena warisan itu semakin lama dibagikan, semakin banyak masalah. Apalagi sudah berganti generasi. Mungkin abah kita meninggal, kita berdiri sana kau bakuran. Tapi kalau sudah meninggal di sanak seikung, ya, yang warisan abahnya kada dibagi, datang ke cucu, nah ini mulai kadang ribut antara paman lawan cucu, ya. Nah ini maka harus dibagi secepatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di sebagian masyarakat kita tabu membicarakan masalah warisan, ya, kayaknya aja dibagi. Yang kedua, tidak mesti membagi warisan itu harus dengan faraid, tidak mesti. Kalau disepakati semuanya bahwasanya dibagi rata, boleh kalau sepakat semua. Dengan syarat masing-masing tahu bagiannya. Kalau dibagi dengan faraid, kalau dibagi faraid pian dapatnya 100 juta. Kalau bagi rata pian dapatnya 50 juta aja. Masing-masing dia tahu. Kalau semuanya sepakat, tidak ada masalah. Ya. Dan dia harus tahu. Kenapa kata para ulama harus tahu? Karena bisa jadi dia ingin bagi rata, dia pikir bagi rata kan lebih banyak dapatnya. Dia mikirnya, makanya harus dikasih tahu kalau dibagi faraid sekian, dibagi rata sekian. Kalau sepakat saya mau dibagi rata semua, boleh, tidak ada masalah. Nah, ketika tidak ada kesepakatan, ya, maka asalnya dibagi secara faraid. Maka membagi faraid semacam ini, sang ibu tadi mendapatkan 1/6. Adapun sang anak tadi, ya, yang 3 orang, anak laki-laki dan anak perempuan, dia mengambil sisa. Jadi kalau harta beliau itu 600 juta misalnya, maka sang ibu tadi dapat 100 juta dari 1/6.
500 juta ini dibagikan kepada anak laki-laki dan anak wanita. Anak laki-laki 2 bagian daripada anak wanita. Maka anak laki-laki tadi dapat 250 juta. Sisanya 250 juta tadi dibagi 2 bagi anak perempuan. Ya, jadi 500 juta ini dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. 250 jutanya yang laki. 250 jutanya tadi dibagikan kepada 2 perempuan, masing-masing 125 juta, 125 juta, semacam itu. Ini kalau hartanya 600 juta. Kalau hartanya lebih dari itu, tinggal bagi aja, Bian. Tinggal dibagi, ibu 1/6, sisanya apa untuk anak laki-laki dan anak wanita. Bagian anak laki-laki 2 kali, jadi bagian 2 wanita tadi setara dengan bagian anak laki-laki tersebut. Jadi semacam itu. Hartanya 1 miliar 200 juta. Berarti sang ibu dapat 200 juta. Sisanya apa? Sisanya adalah 1 miliar. 500 juta anak laki-laki, 250 juta anak perempuan, 250 juta lagi anak perempuan yang satunya. Hartanya misalnya ya 1 miliar 800 juta misalnya. Maka yang ibu tadi dapat 300 juta, sisanya 1,5-nya dibagikan kepada anak laki-laki dan wanita. Ini misalnya sengaja saya kasih yang mudah-mudah. Ya, sengaja yang bisa dibagi 6 ya. Ya, semacam itu. Nanti tinggal dibagi saja. Kalkulator ada, gampang. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Terkait shop wanita di masjid ini, bagaimanakah tengah shopnya? Karena dari luas ruangan akhwat, tengah shop adalah pintu, namun terkadang ketika merapikan shop, kami bergeser ke sebelah kiri. Karena shop dimulai dari sebelah kiri. Jazakumullah khairan. Kadang-kadang mesti plek di tengah, betul, tidak mesti. Tapi dikira-kira dia sudah berada di posisi tengah, dia yang jadi imam. Walaupun tidak pas benar, tidak ada masalah. Ya, maka kira-kira dia di mana posisi tengah itu? Ya, posisi tengah itu tidak mesti kita harus pasang meteran. Ini 50 meter, 50 meter tengah sini. Oh, enggak. Tapi dikira-kira di mana posisi tengah, ya semacam itu. Ya, sehingga kalau masjidnya luas, sekali Anda lihat kira-kira di tengah di mana? Oh, di sini. Ya, ini dah jadi imam dia. Ya, semacam itu. Hayakallah Ustaz. Apakah boleh bacaan ruku dan bacaan sujud hanya dibaca 1 kali ketika sholat sunnah? Boleh, tidak mengapa. Dia maksudnya membaca subhana rabbiyal a'la misalnya, atau subhana rabbiyal azim. Dia baca 1 kali di waktu sujud dan ruku, boleh, tidak mengapa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sahih apabila anak yang belum berkhitan belum bisa masuk shaf? Tidak sahih. Ya, jangankan anak, orang tua aja banyak belum berkhitan. Ya banyak. Ada kadang sebagian orang itu dia tidak jauh dari agama, kadang-kadang orang tuanya tidak, atau dia baru masuk Islam, atau orang yang jauh dari agama kadang dia tidak berkhitan, tidak berkhitan. Ya, apalagi dari kaum wanita. Banyak di sebagian masyarakat mereka menganggap tidak mengapa wanita tidak berkhitan. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang aturan yang tidak membolehkan sebagian wanita tidak berkhitan, maka banyak orang tidak berkhitan. Maka tidak hanya anak kecil saja, orang besar pun juga banyak tidak berkhitan. Maka tidak masalah, ya tidak masalah. Baik orang besar, orang kecil masuk shaf walaupun dia tidak berkhitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana tata cara sholat orang sedang sakit yang tidak bisa bangun berdiri? Sholatnya duduk. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Gimana duduknya? Maka dia sholat duduk. Bisa duduknya bersila, selonjor, atau duduk di atas kursi. Mana yang dia bisa? Kalau dia bisa bersila, maka duduk bersila lebih baik. Ya. Maka dia sholatnya duduk, kemudian dia bertakbir. Kalau dia, kemudian rukunya gimana? Maka rukunya dia tundukkan lebih sedikit daripada posisi berdiri tadi. Ya, ketika duduk, ya posisi rukunya agak dibungkukkan. Sujudnya pun juga demikian. Ya, kalau dia bisa sujud, maka sujud. Kalau dia tidak bisa sujud, maka cukup dia berisyarat lebih rendah daripada posisi ketika bertakbir. Semacam itu. Ya caranya. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya berbaring. Gimana berbaring? Dia berbaring, menghadap, ditelentangkan. Ketika dia berdiri, ketika didirikan, langsung dia menghadap kiblat. Misalnya kiblat di sana, saya berbaring kayak gini. Ketika didirikan, wajah saya langsung menghadap kiblat. Maka seperti itu dia sholatnya. Ya. Sholatnya demikian, sholat terlentang, ya, atau dimiringkan, boleh kalau dia bisa. Tapi susah orang miring itu untuk bertakbir. Maka sholatnya dengan cara terlentang,
kemudian dia bertakbir. Dia bertakbir. Kemudian gimana Ustadz untuk rukuknya? Maka dia berikan isyarat untuk rukuknya. Nah, tetapi ada posisi orang itu kadang pun dia tidak bisa bergerak. Cuma tangannya tidak bisa dia gerakkan. Cuma apa? Isyarat mata. Di sini ulama khilaf. Tahapan terakhir ini apakah masih ada salat? Orang yang sakit yang tidak bisa menggerakkan apa-apa kecuali matanya aja. Matanya aja berkedip, ya matanya memajamkan, membincalakkan. Sebagian ulama tetap masih salat. Sebagian ahlul ilmu mengatakan tetap dia salat dengan isyarat. Misalnya dia ketika bertakbir dia buka matanya. Ketika dia ruku dia pejamkan matanya. Sebagian ulama mengatakan seperti saya Islam tidak ada salat orang semacam ini. Yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa gerakan mata. Kata Syekh Islam sudah tidak ada salat bagi orang semacam ini yang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya di luar tema Ustaz. Kalau pemilu di Indonesia tidak sesuai syariat, lalu apa hukum bekerja sebagai petugas KPPS misalnya? Halalkah honor yang diterimanya? Jazakumullah khairan. Ini takuni kan Ustaz yang lain. Baik. Ustaz, apa pengertian tabayyun dan apa hukumnya bertabayyun? Bukan langsung kepada yang bersangkutan langsung, tetapi justru bertanya ke orang lain. Sehingga hal ini secara langsung maupun tidak langsung mengumbar aib. Kesalahan orang itu seperti melempar bola liar. Tentu tabayyun itu hukumnya wajib kalau kita ingin menuduh seseorang apa macam ya, wajib dia harus bertabayyun, cross check khabar tersebut. Tetapi apakah tabayyun itu dengan orang yang bersangkutan, apakah boleh dengan di luar orang yang bersangkutan? Boleh. Di luar orang yang bersangkutan kalau seandainya betul-betul dia bisa memberikan keterangan yang valid. Ya, tapi kalau dia tidak bisa memberikan keterangan yang valid, sekedar pian hendak bekes sahaja, pian tahulah ulunnya hendak bertabayun pian, sidin tu madahkan ulun kini bujurkah? Padahal ini hendak memburkakan. Orang ini kan tahu napa-napa, hanya aku mendengar ini kisahnya. Ya. Maka ini bukan bertabayun namanya. Ya, maka bertabayun semacam ini salah. Bertabayun boleh dengan orang lain kalau betul-betul valid. Dia bisa memberikan informasi yang benar. Ya, kalau Anda bertabayun langsung dengan orangnya tidak enak, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau betul-betul orang itu bisa memberikan informasi yang benar. Kalau dia tidak bisa, maka tidak boleh tabayun dengan langsung dengan orangnya. Ya. Apa hukum memfoto orang tanpa izin, apalagi diam-diam memfotonya dan tanpa diketahui orang tersebut? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Subhanallah ya, ini pengalaman saya. Saya pernah makan ayam goreng, itu pernah saya makan ayam dipoto orang. Kemudian ada yang iseng. Di luar di status ini saya lagi di Saudi ini. Pas makan di Indonesia liburan nih, kejadiannya hampir setahun. Ada iseng nih lihat Ustadz Haikal siang-siang puasa makan ayam goreng. Ya Allah. Ini kadang-kadang itu tidak benar ya. Artinya apa namanya? Ya, itu mengambil foto diam-diam tanpa izin dan itu disalahgunakan. Ya, disalahgunakan kadang-kadang ya. Maka tidak, dia betulnya bercanda gitu. Sebetulnya bercanda, tapi candanya tidak benar ya. Ya, makanya sampai orang bertanya bujur kapan Ustadz makan, "Wah, di Madinah ini gimana?" Dia ya, maka semacam itu ya, tidak boleh mengambil foto diam-diam karena kadang disalahgunakan, kemudian orangnya tidak ridha dan seterusnya. Baik. Mau bertanya Ustadz, bagaimana jika ada tetangga meminta sumbangan untuk acara yang tidak disyariatkan? Bagaimana cara menolaknya? Karena kami takut dikucurkan masyarakat syukran. Padahkan aja bahwasanya ulun kalau beracara-acaraan, biasanya kalau keagamaan, duit ulun sudah ulun sedekahkan ke Al-Faruq. Sudah selesai. Anda bilang namanya ulun sedekahkan ke Masjid Al-Faruq. Jadi kalau sering keagamaan, ulun bersedekah lawan pian. Tapi kalau keagamaan, ulun sudah berakad ke Masjid Al-Faruq. Jadi kalau diganggu-gugat, sudah kayak gitu selesai. Iya. Saya juga sering dimintai demikian. Saya bilang, saya kalau masa keagamaan kada kau diganggu gugat sudah bersedekah di Masjid Syarifah. Sudah selesai. Orang paham sudah, ya sudah selesai. Dan orang tinggal dijelaskan saja, ya. Atau Anda mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa. Kenapa? Karena acara ini menurut saya tidak boleh. Tapi ini menurut saya, maka saya tidak bisa gitu. Yang boleh kayak apa? Nah, kayak ini yang boleh. Saya nyumbang kalau kayak gini. Tidak ada masalah. Anda
Orang kalau dijelaskan secara yang baik, orang tidak akan pernah tersinggung. Orang bisa memahami, tetapi cara menyampaikannya itu baik. Jelaskan ke masyarakat. Saya betul sering kadang dikasih. Sekali dua kali kita jelaskan sudah paham. Setelah itu dia, oh sudah paham nih kalau Ustadz ini apa macam. Sudah selesai. Iya. Dan mereka pun tidak ada kita dikucilkan. Ya, tetap berteman baik. Tapi kalau dalam masalah yang lain tetap kita bantu. Ya, masalah yang lain kita ada apa? Orang miskin, kita ketika berzakat kita bantu dan seterusnya. Ya. Jangan masalah yang lain kada ada hubungan, kada dibantu juga. Salah. Ini dikucilkan. Tapi kalau kita ada kelapangan, kelebihan makanan, ya kasihkan ke tetangga dan seterusnya. Baik. Bagaimana kita bersikap terhadap pemilu ini? Apakah kita memilih dengan melihat mudarat yang paling sedikit atau tidak sama sekali? Sedangkan saya tidak mengetahui mana yang paling sedikit mudaratnya. Kalau pian nggak tahu ya nggak usah. Kalau pian tahu ya pilih. Ya, kalau pian tahu mana yang sedikit mudaratnya, pilih hal tersebut. Ya, dan insya Allah seseorang bisa lah menilai dari orang itu berbicara, dari dengan cara bertanya dengan orang yang mengetahui, kan bisa. Zaman sekarang ini mudah sekali ya komunikasi, ya berita-berita didapatkan. Maka seseorang berijtihad, ya berniat baik untuk memilih dalam rangka apa? Menimbulkan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertanyaan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.